Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah petunjuk atau pedoman dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan berikut ini adalah sikap kita yang seharusnya terhadap Al-Quran. Pertama, harus selalu membacanya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Berikutnya di surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Berikutnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar manfaatnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, memahami Al-Quran. Selain membacanya, kita juga perlu memahami dan menghayati ayat-ayatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Sad ayat 29 yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ketiga, menghafal Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyamai derajat kenabian. Hanya saja tidak ada wahyu baginya. Keempat, mengamalkannya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan yang terakhir, mengajarkannya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Itulah sikap kita yang seharusnya terhadap Al-Quran. Semoga kita bisa melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.